Mereka harus dapat perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang tidak senonoh. Tapi Menteri Tenaga Kerja hanya berkata prihatin. Apakah itu adil bagi perempuan, khususnya kaum buruh? Adil tidak? Seharusnya langsung turun ke lapangan, langsung ambil sikap yang tegas untuk siapa pelaku yang hari ini sudah berkelimangan jatuh di mana-mana, bahwa kaum buruh perempuan bukan hanya di sektor padat karya, itu juga ada hotel, ada rumah sakit, di mana-mana kami temukan praktek-praktek itu. Maka dari itu, apabila Menteri Tenaga Kerja sudah tidak sanggup lagi untuk memimpin, untuk menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja, maka saya meminta segera mundur. Untuk persiapan berikutnya dari kawan SPN, silakan Mbak Intan untuk mempersiapkan diri setelah ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih kepada kawan-kawan semua, kawan-kawan seperjuangan, yang hari ini kita tetap semangat. Apapun rintangannya, panas, hujan, air mata, keringat, darah, tetap kita berdiri tegak di depan gedung Kementerian Tenaga Kerja. Karena apa? Situasi dan kondisi hari ini, kaum buruh Indonesia selalu tertindas dengan penguasa yang notabene mengatakan peraturan-peraturan itu untuk kesejahteraan kaum pekerja maupun kaum buruh. Nyatanya nihil. Perlindungan buruh sangat minim. Betul tidak? Apalagi dikaitkan dengan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan turunannya menjadi Permen nomor 5 tahun 2023. Tapi di sana ada beberapa pengusaha melaporkan kesulitannya karena COVID. Tapi ternyata dari pihak pekerja maupun di pihak buruh, serikat pekerja maupun serikat buruh, tidak pernah dilibatkan. Justru Menteri Tenaga Kerja membuat peraturan yang sangat menyedihkan. Selain Permen nomor 5, Menteri mengumumkan bahwa THR jangan dicicil, tapi ternyata sampai hari ini ada yang belum lunas dan ada yang tidak mendapatkan itu. Betul. Apalagi aturan Permen nomor 5 tahun 2023. Kenaikan upah buruh 5-7%. 2 tahun yang lalu karena COVID tidak naik, buruh tetap menerima. Ternyata setelah COVID akan berlalu, pemerintah yang diwakili oleh Menteri Tenaga Kerja, yaitu seorang perempuan yang di sana seharusnya memikirkan dampak nasib kaum perempuan yang di sana adalah menjadi tulang punggung. Selain kaum laki-laki, perempuan juga jadi tulang punggung. Jangan dianggap sepele. Kenapa kita
kasih nama Ibu Upah Murah dan Raja Diskon. Karena apa? Yang tadi saya sudah sampaikan, kenaikan hanya 5-7%. Kenapa buruh harus diskon 25%? Apakah ini adil untuk kaum buruh Indonesia, teman-teman? Adil tidak? Sedangkan peraturan belum dibuat, banyak pengusaha yang nakal, banyak pengusaha yang menyunat upah buruh, apalagi dilegalkan. Dan hari ini dikatakan oleh mereka, penguasa, itu hanya berlaku 6 bulan. Tapi kalau pengusaha merasa enak, dienakan, pasti itu akan menambah. Betul tidak? Inilah yang kondisi yang terjadi. Apalagi kita kaitkan dengan kontrak kerja. Itu yang sangat memprihatinkan bagi saya seorang perempuan. Bagaimana seorang perempuan mau menambah kontraknya? Mereka harus dapat perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang tidak senonoh. Tapi Menteri Tenaga Kerja hanya berkata, prihatin. Apakah itu adil bagi perempuan? Khususnya kaum buruh. Adil tidak? Seharusnya langsung turun ke lapangan, langsung ambil sikap yang tegas untuk siapa pelaku yang hari ini sudah berkelimangan jatuh di mana-mana, bahwa kaum buruh perempuan bukan hanya di sektor padat karya, itu juga ada hotel, ada rumah sakit, di mana-mana kami temukan praktek-praktek itu. Maka dari itu, apabila Menteri Tenaga Kerja sudah tidak sanggup lagi untuk memimpin, untuk menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja, maka saya meminta segera mundur. Betul tidak? Ini yang harusnya tegas. Kita harus tegas. Bukan kita juga tidak suka atau tidak suka, tapi ini adalah kenyataan yang terjadi di lapangan hari ini. Banyak persoalan yang terjadi, tapi kenyataan mereka mengatakan tenaga kami itu adalah tidak cukup. Apakah itu jawaban seorang pemimpin, seorang menteri? Ini juga dipertanyakan. Maka saya meminta kepada Presiden Jokowi agar segera memecat Menteri Tenaga Kerja atau mencabut jabatannya. Betul tidak? Kawan-kawan sepakat? Bukan karena ini adalah politik, tapi ini adalah menyangkut nasib kaum buruh Indonesia, menyangkut nasib pekerja seluruh Indonesia. Maka dari itu, saya tidak akan perpanjang lebar. Saya sekali lagi penegasan, segera cabut Permen nomor 5 tahun 2023. Apabila Menteri juga tidak mengindahkan, apakah kawan-kawan siap menginap? Siap menginap? Saya rasa itu aja. Terima kasih pada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sunarti. Kami persilakan kepada kawan-kawan di pom sebelah.